kecelakaan, tetapi membawa rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepada kami hari depan yang penuh dengan pengharapan. Dan kami percaya Kau akan membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Terima kasih banyak Bapa buat kesempatan yang indah di mana hari ini kami kembali beribadah Tuhan. Kami mau mengalami Tuhan bukan hanya hadirat-Mu, tapi juga Tuhan kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan di tempat ini. Terima kasih banyak Bapa di sorga, Kau telah mengantarkan hamba-Mu ke tempat ini. Kau mengizinkan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, Kau mengurapi kami semua yang hadir di tempat ini Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu, mengerti dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, akhirnya saya sampai juga di tempat ini, walaupun tadi sempat rasanya saya udah telepon juga ke Pak Sapar dan Pak Yuda ya untuk siap-siap menggantikan saya, karena dari Cilegon Timur tadi sudah ditutup, saudara ya, kita nggak bisa masuk situ. Terus disuruh ke Cilegon Barat, di Cilegon Barat ditutup lagi, terus di sana kita diarahkan ke Merak, ke sana di Merak macet total, saudara ya. Akhirnya saya keluar dari tol sedikit, ada petualangan gitu, udah saya belok aja ke sana. Saya selesaikan tolnya di Serang Barat tadi di sana gitu ya. Puji Tuhan, saudara yang datang hari ini adalah saudara yang setia ya. Amin ya saudara ya. Saya senang sekali ya, bangku-bangku sudah terisi gitu ya. Itu menambah semangat saya untuk berkhotbah hari ini. Oke, sudah siap semua ya? Kita akan sharing firman Tuhan hari ini. Masih di dalam The Year to Arise and Shine part yang ke-9, yaitu Discipleship ya. Judulnya adalah Discipleship ya. Discipleship. Nah, untuk bisa mencapai visi ya, visi gereja kita, ada yang tahu di sini visi gereja kita? Untuk membangun jemaat yang terus dewasa, mengalami terobosan. Terus apa lagi? Mengubah komunitas, mempengaruhi kota, dan memberi dampak positif bagi bangsa. Dan juga kita masing-masing keluarga punya visi ya, atau tujuan yang hendak dicapai. Bisa katakan amin? Nah, untuk bisa mencapai visi itu harus dengan nilai, saudara. Ya, jadi tidak boleh dengan yang penting bisa tercapai visinya. Jadi kadang menghalalkan segala cara gitu. Ya. Ada gereja hari-hari ini, saudara, saya dapat dari rekan kita juga di OHCC, saudara ya. Ada suatu gereja yang saya tidak sebutkan namanya. Dia mau langsung sewa, saudara, di sana, gitu ya. Dia langsung bilang, singkirkan aja gereja di tempat ini. Wah, luar biasa, saudara ya. Akhirnya orang itu berkata, saudara, ini tempat saya, milik saya di sini. Wah, saudara, langsung orang itu ngancir, saudara. Jadi karena visinya, saudara, begitu besar, saudara, dan memang gereja itu dipakai luar biasa saat ini, tetapi menghalalkan segala cara, saudara. Ya. Nah, itu yang tidak boleh, saudara. Itu bukannya visi, saudara, itu namanya ambisi. Ya, harus saudara bisa bedakan antara ambisi dengan visi pribadi, saudara. Ya. Nah, saudara, jadi untuk bisa mencapai visi harus punya nilai. Ya. Nah, nilai itu adalah sesuatu yang kita yakini, ya, yang kita percayai, bahkan kita imani dan kita anggap penting. Ya, sesuatu yang bernilai pasti penting, betul ya? Ya, nah, sehingga kita akan menghidupi dan rela membayar harganya. Ya, jadi ini yang disebut dengan nilai. Sesuatu yang kita yakini, kita percayai, kita imani, kita anggap itu penting dalam hidup kita, sehingga kita akan menghidupi dan rela membayar harganya. Ya. Jadi kalau sesuatu yang bernilai, saudara, harus rela membayar harganya. Pasti harganya mahal, saudara, sesuai dengan nilainya, betul ya? Nah, saudara, di GBI WTC atau di mana kita berjemaat ya, di mana GBI WTC Cilegon ini ya, itu ada di bawah GBI WTC ya. Nah, GBI WTC itu juga punya nilai, saudara, untuk bisa dihidupi sehingga visinya bisa tercapai ya. Nah, visi daripada
gereja GBWTC tadi kita sudah sebutkan, dan nilainya yang kita laksanakan, kita hidupi di dalam gereja WTC adalah guideline, saudara. Ya. Jadi ada tujuh huruf di sini, GUIDEL, INE-nya itu hanya kata sambung, saudara ya, supaya manis gitu, sama terakhirnya adalah S. Jadi nilai yang pertama di gereja kita itu adalah generosity atau kemurahan, ya. Yang kedua itu adalah unity atau kesatuan, ya. Nah, yang ketiga adalah integrity berarti. Dan hari ini yang kita akan pelajari D adalah discipleship atau pemuridan. Ya. Kemudian ada E yaitu excellent yang baru ditambahkan oleh senior pastor kita. Kemudian ada L, living in God's purpose. Dan yang terakhir adalah S, adalah servanthood, saudara ya. Nah, itu adalah 7 nilai yang harus kita hidupi di dalam GBI WTC di Cilegon ini. Setuju katakan amin? Amin. Nah, Matius 28 ayat 18 dan 19 ya, nanti setelah ini ditayangkan ya. Kita baca dulu sama-sama yuk. 2, 3. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, saudara, setelah Yesus ya, kita sudah rayakan bahwa di Jumat Agung dia mati untuk menebus dosa kita. Kemudian pada hari ketiga dia dibangkitkan kembali. Setelah dia dibangkitkan, selama 40 hari dia menemui murid-muridnya. Dan sebelum dia terangkat ke surga, dia memberikan amanat agung di dalam Matius 28 ayat 18, 19 dan 20 ini, saudara ya. Jadi setelah dia diberikan, setelah dia menang, saudara, atas maut, dia ambil kunci kerajaan maut, dia kalahkan maut itu, saudara. Maka kemudian, saudara, dikatakan bahwa dia diberikan oleh Bapaknya segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi seluruh kuasa itu adalah kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan segala sesuatu. Bisa katakan amin? Jadi ini kuasanya, saudara, semua kuasa itu ada di dalam Yesus. Jadi kalau seseorang yang punya kuasa, semua kuasa yang ada di surga dan di bumi, memberikan amanat, memberikan instruksi, memberikan perintah kepada seseorang, ya, apakah seseorang ini bisa percaya? Pasti dia percaya betul, gitu ya. Misalnya bos saya nih, saya dulu kerja di general kontraktor, saudara ya. Saya diutus ke perbatasan Sumatera Barat Riau di sana. Nah, pasti saudara, walaupun bos saya tidak punya kuasa di sorga dan di bumi, saudara, tapi saya yakin dengan dia. Karena apa? Saya percaya kalau dia mengutus saya, dia akan memperlengkapi saya. Saudara, amin. Dia diberikan, saudara ya, transportasinya ke bandara, dari bandara tiketnya sudah dibelikan, saudara, ke sana transportasinya lagi, akomodasinya lagi diberikan, base campnya semua, saudara, perlengkapan saya untuk bekerja, mobil untuk saya operasional di sana, semuanya disediakan, saudara. Bahkan untuk makan, minum semua kita disediakan di sana. Ya. Apalagi saudara yang memberikan di sini instruksi adalah yang punya kuasa di surga dan di bumi. Saudara diberikan amanat agung oleh yang punya kuasa dan yang punya segalanya. Bisa katakan amin? Maka itu kita harus laksanakan semua amanat agung ini. Enggak ada yang terkecuali, saudara. Untuk bisa finishing well di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 ayat yang ke-7, saudara, di sana dikatakan kita harus ya bisa melaksanakan seluruh daripada perintah Tuhan. Bisa katakan amin, saudara? Ya. Jadi kita sudah diperlengkapi semuanya, saudara. Jadi tidak ada di antara kita yang boleh berdiam diri. Kalau mau memasuki garis akhir, mau menyelesaikan pertandingan, saudara, ya, dan tetap memelihara iman kita, kita harus wajib, kudu, mesti melaksanakan amanat agung ini. Amin. Percayalah, saudara, dia katakan dia menyertai kita sampai kesudahan zaman, saudara. Amin. Nah, tugasnya di sini adalah, kalau kita lihat ya, bisa ditayangkan. Kita lihat di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 ini ya. Multimedia ya. Oke, nah ini amanat agung, kita lihat ya siklusnya daripada amanat agung ya. Daripada amanat agung kita lihat siklusnya. Yang pertama adalah pergi ya, pergi ya.
Pergi ini kita harus menjangkau jiwa-jiwa. Amin. Kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka kewajiban kita adalah melalui hidup kita ada orang lain lagi yang diselamatkan. Karena Tuhan itu mencari buah, saudara, dari orang-orang yang sudah diselamatkan, yaitu buah keselamatan. Bisa katakan amin? Jadi saudara, ini penting sekali karena di dalam Matius 3 ayat 10 dikatakan, kapak sudah tersedia di akar pohon. Kalau pohon itu tidak menghasilkan buah yang baik, dia akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi setiap kita, saudara, harus bisa menghasilkan buah bagi kerajaan surga. Yang setuju katakan amin. Jadi kita punya tugas untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Amin. Karena kita adalah utusan Kristus. Kita adalah duta besar Kristus, saudara. Kok ada yang amin? Katakan, saya adalah utusan Kristus dari kerajaan surga. Amin. Tugas saya untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Amin. Nah, pergi saudara, kemudian membaptis saudara. Pergi di sini menjangkau jiwa-jiwa, saudara harus memberitakan Injil tentunya. Betul ya? Memberitakan Injil itu tugas kita semua yang telah diselamatkan. Markus 16 ayat 15 berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Itu adalah kalimat perintah bagi kita semua, saudara. Ya, kepada semua makhluk, saudara, dikatakan demikian. Ya, jadi pemberitaan Injil adalah tugas kita semua. Yang setuju katakan amin. Ya, tugas saya, katakan, adalah memberitakan Injil. Ya, nah setelah saudara, ya, mereka percaya, saudara, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kemudian mereka dibaptis sebagai apa? Sebagai meterai dari keselamatan yang mereka sudah terima. Baptisan adalah lambang pertobatan, saudara. Di mana dia mulai berubah, saudara, pola pikirnya, saudara, ya, dari dosa kepada kebenaran, saudara. Amin. Ya. Nah, kemudian setelah dibaptis dia masuk di dalam keluarga Allah. Dia masuk menjadi anggota tubuh Kristus, saudara. Bisa katakan amin? Nah, setelah itu diapain lagi, saudara? Ya, banyak gereja hanya berhenti di sini tanpa memikirkan pertumbuhan berikutnya. Ya, sudah lepas sampai di sini, udah KKR gitu ya, udah ditantang terima Yesus, udah masuk gereja, setelah itu udah dibiarkan saja gitu ya. Makanya banyak kembali yang murtad lagi, ya banyak kembali yang ke dunia lagi, seperti itu banyak, saudara ya. Nah, kemudian setelah dia dibaptis, maka harus diajar melakukan apa yang kuajarkan kepadamu. Jadi pada waktu dia dibaptis, itu sebetulnya dia udah menjadi murid, tapi murid pengertian matetes, itu bahasa Yunaninya adalah matetes. Pengertian yang pertama adalah pengikut Kristus. Apa? Pengikut Kristus. Di sini baru jadi pengikut Kristus, saudara. Ya, baru jadi pengikut Kristus matetesnya. Nah, kemudian harus diajar, ya. Jadi harus ada pengajarnya, saudara. Maka di sini juga ada pengajar-pengajarnya. Bisa katakan amin? Ya. Mesti diajar melakukan apa yang kuajarkan kepadamu. Jadi ada yang mengajar, ada yang belajar. Arti murid yang kedua adalah pembelajar atau learner. Saudara, yang pertama adalah follower, yang kedua adalah learner di sini. Ya, itu arti daripada murid. Jadi murid selalu mengikut Yesus, dia harus belajar dari Kristus. Yang mau katakan amin? Amin. Makanya ada kelas-kelasnya nanti, saudara ya. Nah di sini, saudara, untuk bisa mengajar di GBI WTC ada 4 cara, saudara. Yang pertama adalah melalui ibadah raya seperti ini. Makanya saudara dikasih ada PowerPoint-nya di sini, gitu ya. Kemudian ada outline-nya, saudara bisa isi. Supaya apa? Supaya bisa dipelajari kembali di rumah, bisa di-sharingkan kembali nantinya, ya di dalam keluarga atau di cancel gitu, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah melalui transformation class. Kita ada 7 TC, saudara, di sini. Yaitu TC 1 sampai dengan TC 07. Yang pertama adalah ya, transformasi apa? Pribadi, saudara, ya, personal transformation. Yang kedua adalah keuangan, financial transformation. Yang ketiga adalah mission transformation, ya. Saudara diajarkan untuk misi, bagaimana menjangkau jiwa, cara-caranya bagaimana, metodenya bagaimana. Saudara belajar di sini. Saya katakan amin. Yang keempat adalah dikatakan ministry transformation. Ya, setiap kita, saudara, sudah diberikan potensi, karunia, bakat, kemampuan yang berbeda-beda, saudara.
Nah, saudara di kelas ini nanti ya akan ditemukan di mana sih sebetulnya panggilan saudara, di mana sih potensi saudara, talenta saudara, karunia saudara. Saudara mulai masuki dan mulai bergerak, mempertajam di area tersebut, saudara. Bisa katakan amin? Ya. Nah, kemudian TC 05 yaitu Cancel Leadership Training, ya, Leadership Transformation di sini. Saudara nanti akan diajar bagaimana menjadi SGL gitu ya, Small Group Leader ya, supaya bisa menjadi gembala kecil nantinya gitu ya. Tapi ternyata saudara ya, itu di SGL ada juga loh yang puluhan saudara, dia punya anggotanya. Jadi bukan cuma gembala kecil lagi saudara ya, karena banyak saya lihat gereja-gereja cabang kita juga muridnya bisa kalah loh saudara, kayak gitu banyaknya gitu ya. Nah, setelah daripada leadership transformation, maka masuk lagi ke pray, praise, and worship transformation, saudara. Ya, saudara akan diajar bagaimana berdoa, memuji dan menyembah Tuhan di sana, gitu ya, sehingga tidak ngeroh doang gitu loh, saudara. Ya. Tetapi diseimbangkan dengan pengajaran. Amin. Dan yang ketujuh adalah TC 07 yaitu family transformation. Ya, di situ supaya tiap keluarga mengalami breakthrough, saudara. Saya katakan amin ya. Oke, jadi ini penting sekali. Kemudian setelah kelas visi, maka ada lagi saudara, cara yang ketiga adalah melalui carousel. Ya, siapa sini yang sudah terlibat dalam carousel? Bisa angkat tangannya. Baru 50% saudara saya lihat. Yang 50%-nya kemana? Halo? Yang 50%-nya segera mendaftar dan terlibat di dalam carousel. Amin. Saudara mau jadi murid? Ya, jadi saudara nanti itu hanya murid yang disertai Tuhan sampai ke akhir zaman, saudara. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah SMA. Udah tahu semua SMA? Suka membaca Alkitab. Sekarang yang suka membaca Alkitab di sini siapa? Yang angkat tangan malu-malu, saudara, baru sedikit saudara ya. Jadi saya berharap senior pastor kita tidak pernah saudara ya, dia terus berbicara berulang-ulang mengingatkan kita semua saudara untuk suka membaca Alkitab. Kalau murid nggak suka membaca Alkitab, nggak bisa lulus ujian saudara. Itu bisa lama-lama di drop out saudara, kayak gitu ya. Jadi ada 4 tadi. Yang pertama apa tadi? Ibadah raya. Yang kedua TC ya. Yang ketiga yang keempat SMA ya. Nah, diajar melakukan apa yang kuajarkan kepadamu. Kemudian baru jadi murid saudara ya. Murid ini udah rela meninggalkan segala sesuatunya ya, menyangkal dirinya, memikul salibnya, mengikuti Yesus gitu ya. Nah, kemudian setelah dia jadi murid, maka dia harus juga menjadikan orang lain menjadi murid kembali. Amin. Karena pergilah, jadikanlah semua bangsa jemaatku, semua murid Tuhan, saudara. Amin. Jadi bukan jadikan jemaat, saudara. Dulu nggak ada gereja kayak begini, saudara. Ya. Mereka ngumpul-ngumpul itu gereja, gitu loh, kayak begitu. Di mana mereka ngumpul itu jadi gereja. Amin. Nah, tugas kita adalah menjadikan semua bangsa muridnya Tuhan. Amin. Nah, Dallas Willard dia berkata, di sini ya, saya jelasin dulu. Nah, di sini ada 2 bagian, yaitu tadi pergi dan membaptis itu adalah disebut dengan ranah atau area penginjilan, saudara. Nah, banyak gereja hanya bergerak di sini sampai sini, setelah itu selesai, saudara. Maka gerejanya nggak bisa bertumbuh, saudara. Apalagi bisa berdampak, saudara, di komunitasnya nggak bakalan bisa, gitu loh ya. Nah, karena mereka harus memasuki tahap yang berikutnya, yaitu yang B, yaitu pemuritan. Amin ya. Jadi mereka harus diajar, saudara, sampai dia menjadi murid sejati. Kemudian dia harus kembali menjangkau jiwa-jiwa untuk memuridkan kembali atau menghasilkan murid lagi, saudara. Amin ya. Nah, discipleship ya, tugas utama kita adalah menjadikan semua orang yang telah diselamatkan menjadi murid Yesus. Oke ya. Oke. Nah, Dallas Willard dia berkata begini, murid adalah orang yang telah memutuskan ya,
Murid adalah seorang yang telah memutuskan bahwa hal terpenting dalam hidup mereka adalah belajar bagaimana melakukan apa yang Yesus perintahkan. Jadi kalau seorang murid itu berani memutuskan ya bahwa dia, saudara, yang terpenting dalam hidupnya adalah mentaati perintah Tuhan. Saya katakan amin. Karena Yesus itu adalah guru besar kita, guru agung kita, saudara, ya. Nah, belajar dari Lukas 5 ayat 11, ayat 1 sampai dengan 11, ya. Kita baca dulu yuk ayatnya bergantian. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang 11. Saya ayat yang pertama dan selanjutnya saudara, ya. Kita baca bergantian. Lukas pasal 5 ayat yang pertama saya baca terlebih dahulu. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. 2. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Lalu mereka memberi syarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Ayo kita baca sama-sama. Dan sesudah mereka mengelar perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Ya. Nah saudara, jadi pada suatu kali Yesus berdiri di tepi pantai, dikelilingi banyak orang, ya, itu banyak fansnya loh saudara Yesus itu, gitu ya. Dikatakan orang banyak mengelilingi dia di situ, ya. Ingin apa? Ingin mendengarkan firman Allah. Nah, saudara juga di sini sama nih saudara ya, datang ke tempat ini mau mendengarkan firman Allah, saudara ya. Situasi saudara hampir sama nih, gitu ya. Cuman itu di tepi pantai, ini di sini di gedung, saudara. Bedanya. Nah, kita lihat di sini Yesus memperhatikan ada nelayan yang turun, saudara ya, menangkap ikan. Ya. Yesus memperhatikan ada nelayan yang turun dari menangkap ikan dan perahu kosong, ya. Jadi ada dua di sana perahu ya di tepi pantai itu, perahu kosong, nelayannya lagi membersihkan jalaknya gitu loh, kayak begitu. Tetapi saudara, perahu kosong ini diperhatikan oleh Tuhan. Amin. Nah, kenapa perahunya kosong? Karena mereka gagal menangkap ikan. Telah semalam-malaman mereka berusaha keras, saudara, gitu ya. Walaupun mereka nelayan, saudara, udah ahli menangkap ikan, tetapi pada waktu hari itu mereka gagal menangkap ikan. Amin. Kekosongan ini, saudara, perahu yang kosong itu bicara mengenai kegagalan dalam hidup kita, saudara. Perahu yang kosong ini juga menggambarkan kekosongan hidup kita, saudara. Pernah nggak saudara mengalami kegagalan? Saya sih sering, saudara, menghadapi kegagalan. Ya. Pernah nggak saudara mengalami kekosongan dalam hidup? Pernah? Nah, tetapi yang di sini, saudara, yang menarik, Yesus itu walaupun perahu kosong, tidak ada isinya apa-apa, justru dia memperhatikan, saudara.
Jadi kalau kita sedang mengalami kegagalan, saudara, kita sedang mengalami kekosongan, saudara, dalam hidup kita, percayalah Yesus tetap memperhatikan kita. Amin. Dan bahkan bukan hanya memperhatikan, justru dia tertarik untuk memakai perahu kosong itu loh, saudara. Amin. Jadi jangan kita putus asa, saudara, kalau kita sedang menghadapi kegagalan. Kalau kita sedang mengalami kekosongan hidup, jangan kita putus asa, saudara. Yang setuju katakan amin. Amin. Kekosongan hidup, saudara, kegagalan saya juga pernah alami, saudara. Pada waktu itu yang paling saya ingat, saudara, waktu saya sudah mau habis kuliah, saudara, papa saya meninggal dunia. Papa saya ini adalah tulang punggung di dalam rumah tangga, saudara, yang membiayai kita semua anak-anaknya. Kemudian bukan hanya itu saja, saudara. Pada waktu itu saya juga sedang mau mengerjakan skripsi, saudara. Skripsi saya ditolak terus oleh dosen pembimbing. Waduh, saya udah putus asa, saudara. Karena waktu itu, mohon maaf, saudara, masih rasis, saudara. Dia lihat saya, wah, ini rasnya Chinese, agamanya Kristen lagi. Waduh, waktu itu betul-betul di kampus saya itu, saudara, ya, masih rasis betul, saudara. Jadi di sini kita mengajukan ya skripsi, digagalin. Di sana masukin lagi, ditolak. Waduh, banyak benar, saudara, sampai saya rasanya kayaknya udah nggak mau bikin skripsi deh. Kemudian waktu itu, saudara, ya, saya juga udah mulai pacaran, saudara. Saya diputusin juga, saudara, pada saat itu. Ya, karena apa? Karena ya ternyata dia beralih hati kepada teman saya yang orang tuanya lebih kaya. Jadi, waduh, itu kegagalan itu, saudara, aduh, kayaknya gimana gitu loh, saudara, ya. Luar biasa gitu loh, semua area kayaknya nih, saudara, ya. Dari finansial juga, dari percintaan juga, dari studi juga gitu loh, saudara. Ya, waduh, saudara. Di rumah, saudara, saya juga menjadi broken home, saudara. Karena terus terang, saudara, waktu itu keluarga kami, saudara, belum percaya dan menerima Yesus. Sampai saat ini pun kami masih bergumul, saudara. Cuman saya dan adik saya yang sudah menerima Yesus. Kakak-kakak saya, ya ada adik saya yang masih di Amerika, satu ini masih belum terima Yesus, saudara. Jadi saudara bisa bayangkan, saudara, di rumah broken home, ya. Terus udah gitu tulang punggungnya nggak ada, diputusin cinta, saudara, skripsinya nggak diterima-terima, saudara. Rasanya saya udah putus asa, saudara. Untung saya kagak ngambil langkah yang salah, saudara. Makanya, saudara, ya, saya mau katakan, setiap masalah dalam hidup kita itu tidak permanen sifatnya. Amin. Oleh karena itu, jangan pernah kita melakukan tindakan yang permanen. Ya, setuju katakan amin? Badai pasti berlalu, nggak terus badai terus, betul ya? Ya, habis panas turun hujan, habis gelap kemudian terang. Pasti itu terjadi dalam hidup kita, saudara. Benar? Ya, untung, saudara, saya nggak mengambil langkah-langkah yang permanen, saudara, seperti itu. Kalau mengambil langkah permanen kayak kemarin tuh, ya kan, berempat, ya, orang tuanya, bapaknya, ibunya, anaknya 2 lompat langsung gitu ya dari apartemen. Nah, itu permanen, saudara, padahal masalahnya mereka enggak permanen sikapnya. Betul ya? Pasti badai itu pasti berlalu, betul. Habis gelap pasti terbit terang, pasti. Amin. Nah, saudara, di sini Yesus memperhatikan saya juga waktu itu, ya. Sampai saya, saudara, akhirnya terlibat di dalam geng motor. Saya sudah pernah cerita di sini, saudara, ya. Geng motor, saudara, saya akhirnya terlibat begadang, saudara, sama teman-teman gitu ya, menghabiskan waktu sia-sia gitu, saudara. Ya, karena apa? Karena itu tadi gitu loh. Ya. Tetapi Tuhan masih sayang sama saya. Dia kirimin teman-teman saya yang dulu sama-sama kuliah gitu ya. Teman-teman dari tempat lain tiba-tiba Tuhan bisa kirimin, ajak saya ke KKR, ajak saya ke gereja. Walaupun saya alergi dengan gereja, saudara. Tetapi ini, saudara, Yesus memperhatikan perahu kosong dan ingin memakai perahu kosong itu, saudara. Bisa katakan amin? Saudara yang di sini yang gagal hari ini, saudara, tetap percaya, saudara, kegagalan saudara bersama dengan Tuhan pasti bisa menjadi keberhasilan. Bisa katakan amin? Saudara-saudara yang kosong jiwanya akan diisi, saudara, dengan damai sejahtera oleh Tuhan. Amin.
Akhirnya saudara, karena doa teman-teman saya saudara ya, karena ada orang yang mengajak saya saudara, saya juga nggak tahu, tiba-tiba ya di tempat saya nongkrong ada orang yang ngajakin ke gereja gitu saudara, ngajakin ke KKR, dan itu saya mau gitu loh, bingungnya gitu loh. Walaupun saya alergi di sono, ngangkat tangan, kok ngapain ngangkat tangan gitu ya, saya nggak pernah ngangkat tangan, sorak-sorak gitu nggak pernah gitu loh saudara ya. Nah akhirnya saya jadi seperti ini, itu semua karena Yesus memperhatikan perahu kosong. Amin saudara. Ya. Makanya saudara di sini tetap bertahan, tetap sabar saudara. Amin. Karena proses itu tidak untuk selama-lamanya. Ayub diproses tidak untuk selama-lamanya diproses. Pada waktunya dia selesai ujiannya, maka dia diberkati berlimpah-limpah saudara. Amin. Ya. Saya pernah mengalami semua gagal saudara. Bahkan waktu saya dulu bekerja, saudara, saya kumpulin uang gitu ya, terus perusahaan saya goyang saudara, akhirnya saya nggak dibayar saudara, 4 bulan saudara nggak digaji saudara, akhirnya rumah pertama di Gading Serpong itu yang saya punya saudara, sekarang udah miliaran di sana, saya jual saudara, ya, kayak begitu. Tahun 98 saya ingat itu. Tetapi apa saudara? Tuhan sanggup menggantikannya saudara, dengan rumah yang lebih besar lagi saudara. Bisa katakan amin? Dengan cara-cara yang ajaib, yang tidak mungkin bisa saya lakukan. Ada orang yang memberikan rumah itu kepada saya. Ya, jadi kita nggak perlu saudara sampai kerja keras luar biasa, banting tulang, peras keringat saudara. Kalau sudah waktunya Tuhan, pasti itu diberikan oleh Tuhan. Bisa katakan amin? Maka yang penting sabar. Makanya gembala saudara di sini sabar. Kita nyanyi dulu yuk, sabar dalam sukar, susah sukar ya. Tahu semua ya? Sabar. Tuhan ada sertamu. Sabar. Tuhan beri kuat padamu. Sekali lagi katakan sabar. Sabar dalam susah sukamu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar. Jadi mesti buah roh itu adalah sabar. Kasih itu adalah sabar. Jadi sabar ini penting banget saudara. Amin. Kalau nggak sabar, pasti terus mengalami kegagalan. Ya. Kalau gagal, nggak mungkin menerima berkat Tuhan. Amin. Maka harus sabar. Nah, Yesus meminta agar menolakkan perahu, ya, balikan kembali. Nah, Yesus meminta menolakkan perahu kosong sedikit jauh dari pantai, supaya Yesus bisa mengajar orang. Bayangkan saudara, waktu Simon Petrus gagal, nggak menangkap apa-apa, dia udah kena 12 L kali saudara ya. Semalam-malaman sudah kerja keras soalnya, letih pasti, lemah, lesu, lelah, lemas, loyo, letoy, lemot, lelet saudara, lobet gitu ya. Apalagi linglung, lunglai 12 L saudara. Disuruh lagi mendorong perahu saudara, ya jauh dari pantai. Kira-kira bisa emosi nggak nih Petrus? Bisa emosi lu saudara. Lu kasih ikan kayak ke gua gitu ya, kayak bahasa Betawinya gitu ya. Malah lu nyuruh gua lagi kerja lagi gitu loh. Ya. Nah di sini saudara, Tuhan terkadang menguji kita. Amin. Amin. Ujian saudara. Kayak saya di pastoral sering dapat ujian saudara. Saya lagi bokeh saudara, suruh doain orang, memberkati orang. Ya ada orang datang konseling sama saya, pulang-pulang minta ongkos. Ini beberapa kali terjadi loh saudara. Kita lihat dia nggak bisa makan, nggak bisa minum, kita kasih
saudara. Padahal kita sendiri lagi saya lagi lemah, badan saya lagi sakit nih saudara. Bahkan saya pernah kena COVID saudara. 21 hari itu saya kena COVID saudara. 13 hari di RIS saya di rumah sakit saudara. Saya ada orang telepon saudara minta doakan supaya disembuhkan, coba bayangin. Sebentar kelangkring karena saya pegang apa? Hotline service. Itu ujian tuh saudara. Saya nggak bisa bilang, gua juga lagi sakit nih, lu tauin dong gitu. Enggak saudara. Kita tetap doakan saudara walaupun berat. Gitu. Saya waktu itu lagi mau ngambil PDM lagi. Di rumah sakit saya tetap saudara ngejum juga gitu loh kayak gitu ya. Nah jadi begitu saudara. Itu adalah ujian. Makanya kalau saudara mungkin nih ya sekarang nih sedang ada di dalam perahu kosong, saudara dapat ujian, ayo laksanakan saudara. Ya. Walaupun rasanya nggak bisa dong Tuhan, saya kan juga butuh duit loh, masa saya mesti kasih dia? Itu ujian saudara. Kalau saudara lulus, saudara akan diberkati luar biasa. Saudara amin. Tapi kalau saudara tahan, enak aja loh, gua aja lagi butuh duit, udah gagal saudara. Hati-hati. Justru di saat-saat sulit biasanya Tuhan menguji kita. Kalau di saat senang, saat banyak uang, saat sehat gampang, saudara, betul ya? Tapi ujian justru di saat-saat sukar itu yang diuji oleh Tuhan. Makanya hati-hati saudara. Ya. Jika di saat itu datang ujian buat saudara, saudara tahu ini Tuhan mau mengerjakan kebaikan, Tuhan mau mengerjakan mujizat buat saya. Setuju katakan amin? Ingat loh saudara. Ya. Nah, kemudian Yesus meminta agar menolakkan perahu kosong sedikit jauh dari pantai supaya Yesus bisa mengajar orang banyak. Untungnya saudara, pada waktu diuji si Simon Petrus, dia taat saudara. Ya, dia taat nih saudara. Kalau di sini dia gagal, udah dia nggak bisa menjadi penjala jiwa, tuh nggak bisa dipakai oleh Tuhan untuk selanjutnya. Ya, nah kemudian saudara David Alan Campbell dia berkata begini, ya. Tuhan adalah seorang guru. Pelajarannya menantang, ujiannya sulit, ya, metodenya sukar ditebak, namun pendidikannya tak ternilai harganya. Amin. Amin. Terkadang kita di Tuhan tuh nggak masuk akal, saudara, benar ya? Kayaknya mustahil gitu loh. Masa gua harus begini? Kayak saya misalnya nih, gitu ya. Masa saya dari teknik sipil, insinyur gitu loh ya. Mestinya kerjanya di bangunan, di kontraktor gitu ya. Kenapa mesti jadi pendeta? Kuliah udah berat tadi tuh saudara, udah ditolak-tolakin di mana-mana gitu saudara ya. Waduh udah lama bener saya tuh kerjain skripsi. Sampai saya tunda dulu untuk kerja tuh saudara kayak gitu. Nah kerja juga saya waktu itu dapat ujian. Teman-teman saya sebentar melamar dapat saudara. Saya 100 lamaran gak ada yang dipanggil. Itu tuh, waktu perahu kosong tuh kayak begitu saudara. Semua dibikin begitu, nggak berhasil semuanya bidang gitu loh saudara. Ya. Nah jadi hati-hati saudara. Di sini pada waktu Yesus meminta, itu dia sedang menguji dan saudara, ya, pelajaran yang dia lakukan oleh Yesus buat kita itu terkadang nggak masuk akal. Ya ingat ya. Tetapi saudara mesti apa? Taat. Itu penting banget taat itu loh saudara. Kalau saudara taat, maka saudara akan diberkati. Kalau saudara tidak taat, saudara akan tamat. Ya tinggal tambahin M aja saudara di tengahnya gitu ya. Itu tamat saudara. Nah, ke tempat yang lebih dalam kemudian Yesus menyuruh Simon Petrus menolakkan perahunya ke tempat yang lebih dalam, saudara ya. Nah, ke tempat yang lebih dalam berbicara mengenai masuk dalam hadirat Allah, ya, menikmati keintiman dengan Tuhan sehingga mudah menerima arahan Tuhan. Amin. Ya. Nah, saudara, tempat yang dalam. Saya ini kalau suka dulu tuh pertama kali saya kerja itu bikin kolam renang, saudara. Jadi saya masuk dalam perusahaan pembuat kolam renang. Kolam renang yang pertama kali saya buat adalah di Asahimas, tempatnya Pak Sabar bekerja. Masih ada nggak Pak sampai sekarang? Dari tahun 89 itu Pak. Ya, udah berapa tahun sekarang? Ya, saudara. Nah,
Udah 35 tahun. Masih kuat kan Pak ya? Luar biasa saudara. Nah, jadi saudara ya, kalau saya bangun kolam renang itu ada yang cetek gitu, yang dangkal ya, ada yang menengah, ada yang dalam saudara. Kalau anak-anak itu pasti tempatnya yang mana? Nggak mungkin dia langsung di tempat yang dalam. Kalau tempat yang dalam dia bisa tahu. Tapi kalau orang dewasa saudara ya, bukan di tempat yang sedengkul. Gitu ya, tapi di tempat yang dalam ini berbicara saudara, yang pertama saudara ya, kalau kita di pinggir saudara, di pinggir pantai sama dengan di tengah laut misalnya gitu ya, di tengah danau, di sini danau bicaranya saudara, tapi danau kalau saudara pernah ke Galilea, danau Genesaret atau danau Tiberias itu tergantung dia ada di tempat mana. Ya, kalau dia di Tiberias disebut danaunya Tiberias, kalau dia ada di Galilea disebut danau Galilea, kalau di Genesaret dia lokasinya dia di pinggir situ dia bilang danau Genesaret, padahal satu danau doang di situ, betul ya? Gak tahu kalau Danau Toba gitu nggak Pak? Tidak Pak. Oh enggak, ya tetap Danau Toba, mau di sini kayak mau di sana gitu sama ya. Nah kalau di Israel berbeda sebenarnya begitu, ya. Nah, jadi saudara ya, itu kalau di pinggir pantai itu lebih kotor, betul ya? Kalau di tengah berarti lebih bersih. Yang pertama saudara, ini maksudnya untuk bertolak kepada yang dalam, kita harus masuk di dalam kekudusan. Bisa katakan amin? Nggak mungkin saudara bisa berada langsung di dalam hadirat Tuhan tanpa saudara kudus. Karena Allah kita kudus, dia tidak bisa kompromi dengan yang namanya dosa. Bisa katakan amin? Pertamanya makanya harus kudus, kemudian harus meningkat levelnya menjadi dewasa. Dari bayi rohani, anak-anak rohani, menjadi remaja rohani, kemudian menjadi dewasa rohani. Amin. Ini berbicara mengenai tempat yang dalam, bertolak tempat yang dalam, naikkan level rohani kita. Amin. Makanya ikutin TC, ikutin Kersel. Yang setuju katakan amin? Ya. Kemudian baru saudara ya, ke tempat yang dalam ini bicara mengenai hubungan yang dalam dengan Tuhan saudara. Membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Udah pasti harus masuk dalam hadirat Tuhan. Banyak saudara masuk dalam mesbah saudara. Amin. Ini adalah mesbah korporat saudara, kita bersama-sama di sini menaikkan doa, pujian, penyembahan dengan sharing firman saudara. Di rumah harus ada mesbah juga saudara, mesbah keluarga. Amin. Selain mesbah pribadi, usahakan ada mesbah keluarga. Haleluya. Ya ini caranya saudara ya, supaya bisa menikmati teman dengan Tuhan. Karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Ranting tidak bisa menghasilkan buah dari dirinya sendiri, tetapi dia harus apa? Menempel, terhubung dengan pokok anggurnya. Kalau dia terpisah, jadi kering. Setelah kering jadi mati pastinya. Kalau udah mati saudara, udah gak bisa menghasilkan apa-apa lagi. Amin. Udah gak bisa dipakai oleh Tuhan saudara. Ya. Jadi makanya saudara ya, kita harus terhubung terus. Makanya harus bertolak ke tempat yang dalam. Amin. Ya, lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi. Ku cinta Kau. Perahu kita kosong, ayo kita mulai tolakkan perahu kita ke tempat yang lebih dalam. Amin. Mother Teresa dia berkata begini,
Ya, bisa balikan kembali. Mother Teresa, kita perlu menemukan Tuhan, dan dia tidak dapat ditemukan di dalam keheningan dan kegelisahan atau kecemasan. Tuhan adalah sahabat daripada keheningan. Justru pada waktu kita kosong, saudara, dia mulai bekerja. Kalau kita penuh, dia nggak mungkin mengisi kita, saudara. Justru kesempatan kalau kita kosong, itulah kesempatan Tuhan bisa mengisi penuh kita, saudara. Amin. Ya. Nah, di sini dikatakan bahwa dia bisa ditemukan di dalam keheningan, saudara. Justru biasanya kalau kita lagi gagal, saudara, orang menjauh dari kita, betul ya? Dikala kita lagi kosong, orang-orang nggak ada di dekat kita, betul? Itulah kesempatan, saudara, kita mencari dan menemukan Tuhan. Amin. Disitulah Tuhan mudah untuk ditemui, saudara. Dia kalau di tempat keramaian sukar, saudara, apalagi tempat pesta, tempat sukacita, saudara. Ya, maka sukar sekali karena orang cuma mikirin, ya, kesenangan doang, saudara. Coba kalau di tempat pesta dibandingin dengan rumah duka, ramean mana, saudara? Di rumah duka paling berapa orang yang hadir, gitu, saudara. Saya udah ratusan melayanin, saudara. Kemarin baru di sana di Grand Heaven juga, saudara, ya. Gitu. Tapi kalau di tempat pesta, waduh, saudara, sampai ngantri, makan aja ngantri, saudara, ya. Begitu, mau salaman aja ngantri, saudara. Orang lupa, saudara, dengan Tuhan pada waktu di tempat pesta, saudara. Tapi pada waktu di rumah duka, gitu ya, baru orang ini, oh ini loh akhir hidup seseorang, baru mulai mendekatkan diri sama Tuhan, gitu. Ya. Jangan kita nih anggap ya, saat ini saudara ya, oh saya lagi sehat nih, oh umur saya masih muda loh. Hati-hati nih, saudara. Ya, saya banyak menemukan tuh, ya, yang baru umur muda tiba-tiba kena jantung, ya. Banyak yang sekarang nih masalah asam lambung, hati-hati juga tuh, ya. GERD gitu, naik langsung kena jantung, berhenti kan tuh. Naik ke paru-paru langsung mampet paru-paru. Ya, hati-hati yang asam lambung, ya, itu udah banyak memakan korban jiwa, ya. Nah, saudara, saya nggak mau nakut-nakutin saudara di sini ya. Yang penting, saudara, di sini haruslah ya, saudara harus mencari dan menemukan Tuhan selagi Tuhan masih bisa ditemui oleh saudara. Jangan sampai dia udah nggak bisa ditemuin, baru saudara cari Tuhan, percuma. Amin. Ya. Nah, tebarkan jalamu, ya, artinya adalah bagian yang harus kita lakukan. Jadi harus ada bagian yang kita lakukan bila mau berhasil. Maka kita harus bekerja sama dengan Tuhan, ya. Jadi ada bagian yang kita harus lakukan, saudara. Nggak mungkin Tuhan tiba-tiba langsung intervensi begitu aja tanpa kita, saudara. Karena dia perlu kolaborasi dengan kita. Kolaborasi akan dibawakan nanti oleh Pak Pendeta Yuda, saudara, ya, minggu depan, saudara, ya. Nah, jadi ini penting, saudara. Tongkat di tangan Musa itu benda mati, betul ya? Tapi pada waktu dia serahkan kepada Tuhan, menjadi benda yang hidup dan berkuasa. Bisa katakan amin? Melalui tongkat Musa, saudara, puasok bisa jadi ular. Melalui tongkat Musa, saudara, digetok batu karang yang begitu kuat, begitu, tiba-tiba mengalir air, saudara, keluar air. Betul ya? Pada waktu tongkatnya dia angkat oleh Musa, maka laut Tebrau bisa terbelah, saudara. Jadi kalau apa yang kita punya kita serahkan kepada Tuhan, kita kolaborasi, kita kerjasama, saudara. Walaupun perahu kosong, Tuhan bisa pakai, saudara. Bisa katakan amin? Tetapi harus ada bagian kita dan bagiannya Tuhan. Amin. Tanpa Tuhan kita tidak mampu, tapi tanpa kita Tuhan tidak mau. Amin. Di dalam sejarah Alkitab kalau saudara baca, tidak pernah Tuhan melakukan intervensi langsung tanpa keterlibatan manusia. Betul ya? Dia sanggup membelah laut merah itu. Terlebih sanggup, maha sanggup. Tetapi kenapa dia mesti pakai Musa? Nah itu, karena dia harus bekerja sama dengan manusia, karena dia tidak bisa melanggar firman-Nya, karena yang diberikan otoritas di bumi ini adalah manusia. Dia sanggup nggak untuk membumi hanguskan Sodom dan Gomora? Bisa. Kenapa dia mesti pakai Abraham?
mesti deal dulu. Waktu Abraham, yes, deal, baru api dulu. Terus bisa nggak dia menghancurkan tembok Yeriko? Bisa. Kenapa? Dia pakai Yosua. Makanya saudara, kalau ingin saudara perahu kosongmu saudara ya mengalami saudara ya berkat yang berlimpah atau mujizat dari Tuhan, maka kita harus bekerja sama dengan Tuhan. Amin. Harus berkolaborasi dengan Tuhan. Amin. Makanya saudara, mohon maaf nih, kesalahan banyak pendoa. Cuman berdoa doang, tapi nggak mau bertindak sesuai dengan doanya. Makanya nggak pernah ada yang terjadi apa-apa. Gitu ya. Ini diperhatikan nih saudara ya. Gitu ya. Mohon maaf kalau menyinggung gitu ya. Tetapi ini memang menyindir saudara. Karena banyak yang berdoa, saudara. Wah, doanya udah doa menggoncangkan semuanya saudara ya. Gitu. Ya, dulu saudara ya, kalau zaman dulu kisah para rasul saudara, kalau mereka berdoa yang goyang apanya? Bangunan, betul, gedungnya. Tapi sekarang kalau yang berdoa itu ya, siapa yang goyang? Orang. Wow. Jadi beda banget gitu loh saudara ya. Makanya saya mau perhatikan itu, harus bekerja sama dengan Tuhan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, ingat saudara. Nah, kolaborasi dengan Tuhan membuat kita sukses besar. Pada waktu si Petrus berkolaborasi dengan Tuhan, ya, maka dia menolakkan perahu ke tempat yang dalam, dia tebarkan jala, dia berusaha, saudara, melakukan tindakan iman dari apa yang diperintahkan, dari apa yang dia percayai, maka baru mujizat bisa terjadi, saudara. Bisa katakan amin? Ya. Kalau mau sukses besar harus belajar berkolaborasi dengan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Ya, bukan bergantung dengan orang-orang hebat. Enggak, saudara. Dikatakan saudara, terkutuklah orang yang bergantung harap dengan manusia. Betul? Ya. Hati-hati itu saudara. Bergantung dengan manusia bisa menyebabkan kita menjadi terkutuk. Maka jangan sampai saudara membuat orang lain tergantung dengan kita. Itu saudara membuat orang menjadi terkutuk. Dan pasti saudara ikut berdosa juga dengan itu. Makanya saya lihat banyak pendeta-pendeta yang membuat jemaatnya tergantung dengan dia. Itu berbahaya sekali, saudara. Betul? Si Daud nih saudara, waktu dia mengalami masalah, dia berkata, aku melihat ke gunung-gunung. Gunung-gunung itu bicara orang hebat, orang yang punya kedudukan, orang yang punya kuasa, orang kaya, saudara, orang yang berpengaruh gitu. Tetapi dia berkata, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia nggak mau bergantung dengan gunung-gunung itu, saudara. Amin. Ya. Nah, sama juga saudara dengan Simon Petrus, saudara. Ya. Walaupun dia nelayan, dia lebih hebat daripada Yesus. Yesus tukang kayu, betul ya? Kalau saudara misalnya nih lagi ada masalah nih, misalnya saudara jadi nelayan kayak Petrus, kemudian ada tukang kayu ngasih nasihat lagi gitu loh. Udah tahu dia udah usaha semalam-malaman gagal gitu. Terus kira-kira respon saudara gimana kalau jadi nelayan? Hah? Ini saudara udah gagal nih, udah tadi kena 12L kayak begitu gitu ya. Terus disuruh, no tolakkan no, perahu lu lebih dalam, tebakan di sana. Kira-kira gimana coba? Bisa emosi saudara pasti begitu ya. Lu siapa lu emang gitu ya? Kayak begitu gitu. Tetapi saudara ingat ya, sebelum Yesus menyuruh mereka menebarkan jalannya di tempat yang dalam, dia sudah mengajar dulu. Nah, ini penting nih. Makanya pengajaran itu bisa mengubah orang. Kalau dia sudah mengerti, dia sudah percaya, mudah untuk taat. Setuju katakan amin? Maka saudara perlu dimuridkan semuanya di tempat ini. Haleluya. Kalau mau sukses besar saudara harus berkolaborasi dengan Tuhan, dan saudara harus percaya kepada Tuhannya. Iya loh, situasi ini berat tuh bagi kita saudara. Misalnya kita nih mengalami masalah finansial, terus dinasehatin dari orang yang mungkin ahlinya tadi bangunan gitu loh, kan bingung saudara kayak gitu ya. Ya saudara, aduh siapa gitu loh. Nih gua kan masalah finansial nih, orang-orang pakar aja nggak bisa menyelesaikan masalah gua, lu lagi yang bukan jurusannya. Bener nggak bisa begitu kan? Tapi di sini saudara, makanya ketaatan itu, kepercayaan itu yang menentukan hidup kita saudara. Makanya iman itu yang bisa memberikan keselamatan dan hidup yang kekal nantinya. Haleluya. Bukan yang lain. Yang lain memang nggak ada artinya, saudara. Ya. Nah,
Petrus udah punya pengalaman ya. Cara mudah untuk diberkati Tuhan yaitu dengan cara mentaati perintahnya. Mentaati perintahnya gampang diomong nggak? Dilakukan? Padahal cuma taat doang loh saudara. Taat mau dari kiri ke kanan juga taat. Mau dari atas ke bawah juga taat. Dari bawah ke atas taat saudara. Cuma 4 huruf doang loh saudara. Tapi kenapa sih susah banget dilakukan oleh kita? Kenapa? Ayo. Satu ketidakpercayaan pasti itu. Percayanya dipertanyakan. Betul? Murid-murid waktu di dalam perahu udah mulia, Yesus bangkitin orang mati, ngusir setan, nyembuhin orang lumpuh gitu ya, mata orang celik jadi buta gitu ya, gitu. Tetapi pada waktu mengalami badai, ketakutan juga. Betul ya? Kemudian Yesus ngomong apa? Hai kamu yang kurang percaya. Kalau kurang percaya bisa dapat sesuatu nggak saudara? Ya, karena misalnya mata uangnya kurang gitu loh, kayak tadi beli apa silver queen gitu ya, senior pastor kita bilang 20.000, duit kita cuma 10.000, bisa nggak kita ambil tuh silver queen? Nggak dapat apa-apa juga. Jadi kalau mau percaya dengan segenap hati, bukan percaya sekedar percaya, nggak dapat apa-apa. Betul saudara? Nah dia taatnya penuh nih. Walaupun ya dikatakan gitu ya kami telah berusaha semalam-malaman, gagal menafikan, tetapi karena engkau guru yang memerintahkannya, maka aku menebarkan jala juga. Itu tuh yang bagus saudara. Walaupun rasanya berat banget gitu ya, terima perintah, ya terima instruksi gitu, terima firman, tapi dia kata oleh karena engkau yang menyuruh, maka aku menebarkan jala juga. Amin. Nah jadi gitu. Kalau mau taat, ya kalau mau diberkati harus taat. Kalau mau sukses harus taat. Saudara. Kalau mau berhasil harus taat. Kalau mau mengalami terobosan harus taat. Kalau mau disembuhkan harus taat. Saudara. Amin. Nah, saat kita belajar mentaati itu, Henry Blekebar ya, dia berkata perintah Tuhan dirancang untuk membimbing Anda menuju kehidupan terbaik. Ya. Jadi perintah itu saudara bukan untuk saudara membuat kita susah, ya. Bukan membuat kita jadi tambah kerjaan gitu loh, tetapi untuk membimbing kita menuju kehidupan yang terbaik. Amin ya. Saat kita belajar mentaati Tuhan, maka Ia akan memberkati kita berlimpah-limpah, bukan sekedar memberkati agar kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Yesus bisa nggak ngasih Petrus misalnya 5 ikan aja deh gitu, bisa nggak? Kasih 10 ikan aja deh, bisa nggak? Bisa. Tapi saudara pada waktu dia saudara, dia mulai menjala, jalannya mulai robek. Kenapa mulai robek? Karena ikannya banyak banget, saudara. Ya. Jadi kalau Tuhan itu ya kita taat kepada Tuhan, Dia nggak memberkati kita cuma sekedar berkat, tetapi berkatnya berlimpah-limpah. Saudara. Pada waktu saudara akhirnya ya, karena saya diperhatikan perahu kosong hidup saya, saudara ya, gitu ya. Akhirnya saudara di satu waktu gitu ya, saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Satu persatu dibuka saudara. Saya mengalami terobosan finansial. Waduh, saya diterima kerja, ya gajinya lumayan, akhirnya bisa beli rumah, gitu ya. Kemudian saudara, saya diajak jalan-jalan saudara ke luar negeri. Waktu itu saya baru pertama kali ke luar negeri, diajak ke China 13 hari, saudara, keliling China gitu kayak gitu. Itu terobosan. Kemudian di pelayanan saudara, saya diangkat jadi koordinator ibadah raya dan mulai dipromosikan saudara untuk menjadi PDP. Walaupun baru 1,5 tahun melayani di gereja, dibukakan rumah tangga saya saudara yang tadinya banyak masalah, mulai ada keharmonisan kerukunan saudara. Ya. Jadi semua itu ya mulai dibukakan oleh Tuhan saudara. Gitu. Ya. Yang tadinya naik motor, terus naik mobil saudara. Jadi kalau Tuhan udah buka saudara, Dia tuh nggak mau berkatnya asal-asalan doang. Amin. Ya, karena ini menyangkut nama Tuhan, saudara.
Ya, nama baiknya Tuhan sendiri. Makanya kita apa-apa kan demi nama Yesus gitu ya. Itu hati-hati loh saudara. Kita membawa sorga di dalam tubuh kita saudara. Kemanapun kita berada, kita bawa sorga saudara. Amin. Nah, makanya saudara, kenapa dia mau memberkati kita berlimpah-limpah? Ada tujuannya. Bukan supaya kita hebat gitu, enggak saudara. Bukan supaya kita waduh ya banyak harta, enggak saudara. Tapi tujuan dia supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Bisa katakan amin? Ya. Jadi ingat loh saudara, ada yang masuk, harus ada yang keluar. Kalau saudara masuk terus makanan yang enak tapi nggak pernah dikeluarin, apa yang terjadi saudara? Ya, nah, itu saudara bisa busuk di sini saudara. Ya, bisa bayangin saudara kayak begitu. Nah, kayak laut mati saudara. Kenapa Danau Galilea bisa hidup, Sungai Yordan bisa hidup? Karena dia alirkan lagi. Tapi kalau laut mati udah ngalir ke situ, nggak bisa ngalir kemana-mana lagi. Makanya jadi laut mati, tidak ada yang bisa hidup di laut mati saudara. Makanya saudara, kalau ada yang masuk, harus ada yang keluar lagi. Kalau saudara diberkati, harus bisa menjadi saluran berkat lagi. Bisa katakan amin saudara? Jangan ditahan saudara berkatnya. Karena Tuhan mau berkat itu justru untuk bisa memberkati juga orang lain. Sehingga orang lain bisa melihat Kristus dari dalam hidup kita. Amin. Nah, Petrus menyadari selama ini yang ia kejar berkatnya, bukan sumbernya. Makanya dia bilang, Tuhan menjauhlah daripadaku, karena aku orang berdosa, aku tidak layak ada di dekatmu. Ya, itu terjemahan lainnya begitu. Bilang. Karena apa? Karena selama ini pola pikirnya duniawi, saudara. Dia mengejar berkatnya. Bukankah banyak orang Kristen sekarang ke gereja, yang pergi ke persekutuan, berdoa hanya untuk mencari berkatnya saja? Benar enggak? Tapi enggak berusaha mencari, menemukan Tuhan sebagai sumber berkatnya. Yang harus dikejar adalah Tuhannya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Kejar Tuhannya saudara. Manunggal dengan Tuhannya, maka saudara akan dipenuhi semua kebutuhan saudara. Kalau saya nih punya aqua nih misalnya sebotol gini, saya kasih Pak Yuda, ya Pak Yuda terus haus, diminum ininya gitu ya, diminum Pak, diminum ya, kemudian habis pasti, betul nggak? Tapi kalau Pak Yuda tinggal di dalam sumber air di sini, dia nggak pernah bakal kehabisan air. Kalau saudara cuma cari berkatnya itu saudara, ya saudara minum, saudara haus, habis pastinya. Kalau saudara cari sumber cari berkatnya, berkat itu pada suatu waktu pasti akan habis. Tapi kalau saudara cari sumbernya, saudara ada di dalam sumber itu, saudara nggak pernah kehabisan berkat itu. Jangan katakan amin. Saudara cari sumbernya, saudara. Makanya harus membangun hubungan dengan sumbernya. Ranting harus berhubungan dengan sumbernya, saudara, supaya bisa dialirkan semuanya. Hikmatnya, kekuatannya, damai sejahtera, sukacitanya, keuangan, kesehatan, dan semuanya, saudara. Bisa katakan amin? Ya, jadi Petrus baru sadar di sini. Ternyata dia salah, saudara ya. Ya, nah kemudian singkat cerita dia ini diberkati luar biasa, betul ya? Nah, setelah mereka melihat kuasa Tuhan, maka Tuhan memberikan tugas utama kepada mereka untuk menjadi penjala manusia. Kalau saudara udah diberkati berlimpah-limpah, terus pikiran saudara gimana? Udah punya aset banyak, ya, punya investasi banyak, gitu ya, tabungan banyak, karyawan mungkin banyak, gitu ya, mobil, rumah punya. Terus saudara mau ngapain? Iya. Itu kalau manusiawinya begitu gitu ya. Jiwaku bersenang-senanglah, betul ya? Gitu ya. Banyak padamu harta gitu ya. Banyak simpenanmu gitu. Tapi Tuhan bilang, malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Untuk siapakah semuanya itu? Saya ini udah melayani orang mati banyak, saudara. Orang kaya yang punya aset luar biasa banyak saya layani. Nah pertanyaannya gitu, dia pasti akan tinggalin terakhirnya. Orang semuanya milik Tuhan, benar gak? Pasti ditinggalin. Itu makanya jangan terlena saudara dengan berkat Tuhan. Amin. Justru kalau diberkati harus menjadi saluran berkat lagi. Amin. Nah si Petrus di sini enggak kayak orang kebanyakan. Kalau orang kebanyakan saudara
saudara, udah diberkati saudara, terus lupa Tuhan. Betul. Kerja terus lupa Tuhan, bisnis terus lupa Tuhan saudara. Tetapi Petrus saudara, wah luar biasa di sini. Dia tinggalkan semuanya. Pada waktu dia ikannya begitu banyak saudara. Ya, berarti kalau ikannya banyak, uangnya pasti banyak pasti dong. Ya, karena memang pencarian utamanya di situ. Bisnisnya lagi hebat-hebatnya berarti pada waktu itu. Tetapi dia tinggalkan semuanya, dia mengikut Yesus. Karena mengikut Yesus itulah yang paling penting saudara. Karena semuanya akan saudara tinggalkan. Nanti saudara harus bisa bersama dengan Yesus. Amin. Nah syaratnya saudara mengikut Yesus, pertama meninggalkan semuanya, berani melepaskan segalanya. Betul ya? Kedua harus memikul salibnya, menyangkal dirinya. Itu saudara syaratnya. Amin. Nah Petrus lakukan ini saudara. Ya, setelah mereka melihat mujizat, mereka justru meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus dan pergi menjadi semua bangsa murid Kristus. Bedanya penjala ikan dan penjala manusia saudara. Pada waktu Petrus menjadi penjala ikan, dia membuat yang hidup jadi mati. Betul ya? Ya saudara jadi ikan goreng gitu, betul ya? Terus ikan bakar, terus apa lagi? Sop ikan gitu ya, saudara ya. Tetapi pada waktu dia dijadikan penjala manusia, dia membuat yang mati menjadi hidup. Haleluya. Benar saudara? Ya. Nah, saudara. Jadi saudara hari ini kita belajar saudara. Ya. Mungkin di antara kita, yuk kita bangkit berdiri dulu ya saudara. Mungkin di antara kita hari ini ada yang mengalami perahunya kosong, sedang mengalami kegagalan dan berkata, aku tidak punya masa depan lagi. Kelihatannya aku tidak berarti apa-apa, hidupku menjadi sia-sia. Mungkin ada yang mengalami kekosongan jiwa hari ini, merasa berputus asa, tidak ada orang lain yang peduli, tidak ada orang lain yang mengerti, tidak ada pertolongan yang datang. Tetapi percayalah, jikalau saudara sedang berada dalam perahu kosong, mata Tuhan sedang melihat saudara. Dia sedang memperhatikan saudara saat ini. Sebab Allah kita, Allah yang peduli, Allah yang mengerti. Dia tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita, saudara, di dalam perahu kosong. Dia memasuki perahu kosong itu dan mulai mengajar. Dan biarlah saat ini setelah kita mendengar firman ini, kita mau taat walaupun kita dalam perahu kosong. Kita mau taat dengan perintahnya, dengan firman-Nya. Dan pada waktu kita mentaati firman Tuhan, kita lakukan walaupun rasanya berat, walaupun kayaknya nggak masuk akal, walaupun kayaknya nggak mungkin. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Pada waktu saudara lakukan, maka saudara akan melihat akan dibukakan pintu-pintu berkat yang berlimpah-limpah oleh Tuhan. Sabar menanggung segala sesuatu sampai saudara lulus dalam ujian. Maka pada waktu saudara lulus dalam ujian, berkat yang berlimpah-limpah akan dicurahkan ke dalam kehidupan saudara. Percaya pada Tuhan dan lakukan setiap firman-Nya. Jadilah murid supaya saudara bisa disertai sampai kesudahan zaman. Yang menyertai saudara adalah Tuhan sendiri yang punya kuasa di surga dan bumi. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, jangan pernah gelisah. Percayalah kepada Tuhan. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun
biarlah kami yang mendengar boleh diberikan pengertian dan disanggupkan untuk melakukan firman. Dan kami percaya Tuhan, pada waktu kami taat melakukan firman, kami mau menjadi murid. Kami juga mau memuridkan orang lain untuk menjadi pengikut Kristus. Maka kami percaya janji-Mu bahwa Engkau akan menyertai kami semua sampai ke akhir zaman, Tuhan. Bahkan Engkau akan memberkati kami berlimpah-limpah. Itu pasti kami alami, Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kau memberkati semua jemaat-Mu yang hadir pada hari ini. Walaupun kebaktian hanya satu kali, tetapi pesan-Mu jelas mereka terima. Sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain. Kami mau siapkan hati kami, Tuhan, untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita pulang dari tempat ini, mari kita menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Sekarang angkat tanganmu kepada Tuhan dan arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan memberkati engkau dan mengurapi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biar segala berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan Allah Bapa kita dari sorga, kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dalam rohnya yang kudus boleh turun kepada kita semua, memberkati kita semua di sepanjang hari ini, besok sampai selama-lamanya. Kita semua yang selalu percaya dan tetap diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama kita mengatakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dan sebagai informasi untuk kita semua, hari Minggu depan kita ibadah 2 kali. Ibadah yang pertama jam 8.00, ibadah yang kedua jam 10.30. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.